Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Widi Dong Tian. Selamat pagi sahabat religi, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Perkenalkan, saya Febila Zuardi atau biasa dipanggil Eboy. Di sini saya akan membawakan acara ini sampai selesai nanti. Cuma sebelum kita mulai, pantun dulu. Jalan ibadah ke tanah suci. Jangan lupa bersenang hati. Para jamaah yang baik hati, dengan istitoah kita syukuri. Seperti kita ketahui, kuota jamaah haji Indonesia berjumlah 241.000 jamaah haji. Mereka akan diberangkatkan sebentar lagi menuju tanah suci. Namun sahabat religi, sebelum mereka diberangkatkan menuju tanah suci, kita akan melakukan beberapa proses atau beberapa persiapan-persiapan yang akan dilakukan bersama-sama. Selain itu ada beberapa kebijakan-kebijakan yang akan dipenuhi oleh para jamaah haji Indonesia, yakni salah satunya tentang kesehatan. Nah, kesehatan ini sangat penting untuk para jamaah haji. Untuk kebijakan masalah kesehatan ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016. Untuk itu sahabat religi, kami telah undang staf teknis dari Kementerian Kesehatan, salah satu orang yang berkompeten dalam bidang ini. Dia sudah melanglang buana kemana-mana. Marilah kita kenalkan Dr. Nabila. Ya, selamat pagi Mas Eboy. Selamat pagi dok. Dan juga tentunya sobat religi semua. Selamat datang di channel YouTube Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Terima kasih atas undangannya dan kesempatannya. Baik dok, seperti kita ketahui sekarang ini dok, jamaah haji itu sebelum melunasi biaya perjalanan ibadah haji, wajib untuk melaksanakan istitoah. Nah, pertanyaannya, istitoah itu apa sih dok? Gitu. Mungkin para jamaah haji atau masyarakat luas itu masih belum paham atau belum mengerti mengenai istitoah. Ya, terima kasih banyak Mas Eboy. Jadi sobat religi semua, istitoah itu artinya upaya kita untuk menuju ke tanah suci itu mampu atau sanggup ya. Jadi istitoah ini ada dalam hal tidak hanya finansial tapi juga tentunya kesehatan. Karena sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa beraktivitas, bugar dan produktif. Jadi kesehatan ini fundamental nih, dasar ya, yang harus kita sama-sama menjadi urusan semua orang gitu. Termasuk kami juga terima kasih kepada Kementerian Agama dan juga Kanwil Kemenak yang terus bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk upaya pemenuhan ini. Jadi filosofisnya gini Mas, kalau kita lihat datanya terakhir di tahun 2017 dengan data 2023 kemarin penyelenggaraan ibadah haji, itu tingkat kematian di 2023 hampir mendekati 2017. Waktu itu saat itu puncaknya. Ya, jadi mayoritas itu memang karena sakit jantung, stroke, pneumonia, jadi sesak nafas, dan juga ada beberapa yang demensia, jadi pikun gitu ya, hilang dan lain sebagainya. Itu memang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lansia di atas 60 tahun. Karena jamaah haji kita juga mayoritas 70 tahun ya. Nah, jadi istitoah kesehatan itu sangat penting untuk menciptakan haji yang sehat, berkah dan juga mabrur kayak gitu. Nah, kalau kami lihat saat 2020-2021 kan tidak ada penyelenggaraan ibadah haji ya. 2022 itu usia dibatasi kurang dari 65 tahun. Sehingga tingkat kematian kita kecil sekali, hampir nggak ada. Waktu itu kuota DKI saja mungkin cuma sekitar 3 ribuan ya. Kayak, tapi sekarang di 2023 kembali ke 8 ribuan sampai 9 ribu kayak gitu. Nah, jadi permasalahan kesehatan banyak dan yang berbeda juga kami lihat 2023 itu pertama kali diimplementasikan haji ramah lansia. Jadi tidak perlu lagi ada pendamping dari lansia. Tapi itu kita melihat tren kematiannya tidak berbeda dengan kebijakan sebelum ada haji ramah lansia. Jadi menurut kami mendukunglah kebijakan haji ramah lansia ini. Nah, jadi proses istitoah ini yang kami lakukan adalah tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 akan dilakukan oleh puskesmas. Lalu tahap 2 akan dilakukan oleh rumah sakit
yang sudah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan. Jadi 21 Desember 2023 ada 51 rumah sakit di Jakarta dari total 194 rumah sakit yang ditunjuk menjadi rumah sakit pemeriksa calon jamaah haji. Di mana di situ juga sudah diberikan akun Siskolhatkes ya sebagai sistem informasi sebelum, saat, dan sesudah kepulangan jamaah. Nah, jadi itu medical recordnya lah, catatan medisnya, e-medical recordnya tuh itu ya, nanti akan terhubung ke Satu Sehat juga, si Siskolhatkes punya Kemenkes. Nah, jadi langkah pertama, pasien akan datang ke puskesmas terdekat dari wilayahnya, dari domisilinya, akan dilakukan pemeriksaan anamnesis, ada keluhan tidak, lalu pemeriksaan fisik, lalu yang paling penting adalah tes kejiwaan. Itu banyak sekali, tes kejiwaan ya, dan juga SRQ, terus juga clockwise dan lain sebagainya, itu semua akan dilakukan. Nanti jamaah akan mendapatkan surat pengantar dari puskesmas untuk ke rumah sakit. Nah, nanti sampai di rumah sakit, itu kalau di rumah sakit umum daerah biaya pemeriksaannya sekitar 695.000 ya, sekitar hampir 700.000, mungkin sampai sekitar 800.000. Nanti di rumah sakit kami menerima rujukan dari puskesmas, lalu kami akan melakukan serangkaian pemeriksaan. Ketika datang akan dilakukan tekanan darah, lalu sesudah itu kita akan mengambil darah puasa, ya darah puasa tuh nanti ada gula darah puasa, lalu ada darah lengkap, HbA1c ya. Lalu habis itu kita akan ambil kencing, tes urin, lalu periksa jantung, rekam jantung ya, elektrokardiografi, lalu kita juga akan ronsen toraks dada, dan yang terakhir adalah pemeriksaan darah 2 jam sesudah makan. Jadi nanti makan dulu baru periksa 2 jam lagi. Yang agak berbeda nih Mas Eboy tahun ini, itu keputusan Menteri Kesehatan tahun 2023 yang melanjutkan regulasi Permenkes tadi 15/2016 bahwa ada pemeriksaan tambahan wajib. Namanya adalah HbA1c. Nah, itu baru ditetapkan untuk jamaah haji 2024 ini. Nah, HbA1c ini untuk melihat kadar gula darah 3 bulan terakhir yang secara ajak. Kalau kita periksanya gula darah puasa dan 2 jam sudah makan, pasien bisa pinter. Hamin 1 harinya kurangin makan gorengan, terus tepung-tepungan, karbohidrat, gula gitu kan ya. Akhirnya terdeteksi normal. Nah, yang kita harapkan gula darah kadar dalam 3 bulan terakhir. Nah, itu ada di HbA1c. Kayak gitu. Nah, jadi nanti kelihatan kalau misalnya apakah dia pradiabetes, apakah diabetesnya terkontrol atau tidak akan terlihat situ. Itu salah satu upaya kita untuk menyehatkan jamaah haji, dan kita hindari betul jamaah haji di sana banyak yang sakit ataupun bahkan meninggal. Gitu kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan tambahan pemeriksaan adalah ketika sudah selesai dari hasil, biasanya setengah hari akan keluar ya. Salah satu contoh misalnya kami di RSUD Taman Sari itu kami berikan semua secara digital hasil pemeriksaannya, dan kalau ada kelainan tambahan Mas Eboy akan segera dirujuk ke rumah sakit tingkat lanjutan. Jadi rumah sakit tipe D dan C akan merujuk jamaah haji ke tipe B dan A, Mas Eboy. Ada di KMK itu, Keputusan Menteri Kesehatan, sudah disebutkan. Kalau dia PPOK, banyak tuh pasien kita tuh karena banyak yang merokok, lansia kita. Jadi banyak yang sesak napas PPOK, jantung, kejiwaan, stroke, patah tulang. Nah itu sudah ada rinciannya. Kalau pasien stroke harus dilanjutkan CT scan. Kalau pasiennya PPOK harus dilanjutkan tes spirometri, tes CT scan toraks dan lain sebagainya. Itu udah lengkap dituangkan seperti itu, sampai nanti akhirnya secara sistem. Nah ini yang beda nih Mas tahun ini. Tahu nggak Mas Eboy apa bedanya? Apa tuh? Nah kalau sebelum 2023 atau sebelumnya, yang menentukan istitoah haji kesehatan pada jamaah haji itu adalah dokter penanggung jawab haji di puskesmas. Jadi semua pemeriksaan itu sudah dilakukan oleh puskesmas ya. Nanti mungkin hanya ronsen yang dirujuk ke rumah sakit, atau kalau misalnya dia ada penyakit jantung atau apa, dirujuk ke rumah sakit rujukan ya. Kami di DKI Jakarta sudah punya SK rumah sakit rujukan haji itu sejak 2019. Jadi nanti baru semua hasil dimasukkan, misalnya dari rumah sakit haji katakanlah, oh pasien ini
cuci darahnya terkontrol, kok misalnya pasien gagal ginjalnya terkontrol atau jantungnya terkontrol, nanti akan dibawa ekspertisenya ke puskesmas. Dokter puskesmas yang menentukan istiqtoah ya atau tidak gitu. Oh, iya, Dulu. iya. Tapi mulai 2024 ini beda. Yang menentukan adalah sistem komputer, Siskohatkes. Oleh karena itu, puskesmas yang melakukan pemeriksaan, rumah sakit tingkat 1 yang melakukan pemeriksaan, rumah sakit tingkat 2 yang melakukan pemeriksaan, wajib menginput ke Siskohatkes dengan sebaik-baiknya dan valid datanya, sistem yang akan memutuskan apakah dia istiqtoah atau tidak. Baik dok, sebelum saya bertanya tentang Siskohat kesehatan ya, tadi ada menyebutkan Siskohat. Itu dok gini dok, sahabat religi kan masih banyak yang awam atau tidak mengetahui ya tentang panduan-panduan atau step-step di mana jamaah haji itu akan melaksanakan istiqtoah. Apakah di puskesmas kelurahan atau kecamatan atau di RSUD atau di mana? Mereka tuh kadang masih bertanya, saya ini harus ngapain nih sebelum melaksanakan istiqtoah gitu. Jadi persiapan apa, terus SOP-nya atau panduannya itu seperti apa gitu dok? Ya, pertama para calon jamaah ini mendatangi puskesmas kecamatan terdekat sesuai domisilinya. Oh, okay. Jadi bukan sesuai KTP-nya ya sebenarnya. Kalau misalnya ada orang KTP di Tanah Abang tapi tinggalnya di Durensawit, silahkan ke puskesmas kecamatan Durensawit. Bukan puskesmas kelurahannya, tapi puskesmas kecamatan. Nah nanti sesudah di puskesmas kecamatan, dia akan bertemu dengan penanggung jawab program haji. Jadi tim di puskesmas itu ada tim penyelenggaraan ibadah haji. Ada dokter penanggung jawab, ada petugas admin Siskohatkes, ada perawat ya dan lain sebagainya. Jadi ketika sampai di puskesmas nanti akan dilakukan pemeriksaan, ya kan? Dari mulai ukur pertanyaan apakah ada riwayat kesehatan segala macam, nanti semua diinput ke Siskohatkes langsung. Seperti asesmen gitu ya dok? Iya, asesmen apakah ada riwayat penyakit jantung, keluhan saat ini seperti apa. Habis itu baru kita lakukan pemeriksaan tekanan darah gitu kan. Nah sudah pemeriksaan tekanan darah itu nanti juga ada rangkaian tes kejiwaan. Nah itu dilakukannya oleh puskes. Nah nanti juga termasuk suntik meningitis gratis bagi semua haji reguler. Saat itu juga atau setelah nanti istiqtoahnya sudah keluar? Setelah istiqtoahnya sudah keluar. Jadi nanti salah satunya yang dilakukan oleh puskesmas adalah seperti itu. Jadi setelah melakukan tes kejiwaan, nah baru mendapat rujukan dari puskes untuk melanjutkan ke rumah sakit yang ditunjuk. Jadi terserah mau ke rumah sakit mana nih. Nah, jadi kalau seperti kami pun misalnya di RSUD Taman Sari kami membuka hotline. Artinya jamaah haji bisa daftar dulu sebelum hari penyelenggaraan. Nah, nanti boleh bayar sebelumnya atau bayar di tempat. Nanti ketika datang tidak perlu daftar-daftar lagi, udah kami daftarkan. Oleh security rumah sakit langsung diarahkan ke layanan one stop service pemeriksaan tersebut. Jadi pemeriksaannya akan berlangsung cepat seperti itu. Nah, kalau misalnya rumah sakit tingkat 1 merasa ini perlu dirujuk karena ternyata dia ada PPOK, ada stroke, ada gangguan kejiwaan yang cukup berat, itu akan dirujuk ke rumah sakit tipe B atau bahkan A yang lebih tinggi. Kayak gitu. Misalnya kalau kami ada di pemerintah DKI ada banyak, salah satunya RSUD Tarakan, Koja dan lain sebagainya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti jika memang sudah istiqtoah kita lakukan suntik meningitis dan atau influenza di puskesmas. Meningitisnya gratis untuk haji reguler ya, untuk influenza berbayar ya. Jadi yang disediakan pemerintah imunisasi gratis untuk haji reguler adalah meningitis. Meningitis ya. Influenza sekitar 200 ribuan itu tidak, jadi bisa mandiri dimanapun boleh. Tapi kalau haji khusus PIHK itu baik meningitis dan influenza ya itu harus berbayar secara mandiri. Oh beda ya antara beda. Haji reguler dan haji khusus ya. Betul. Oke. Dok, tadi saya samar-samar mendengar ada PPOK dan lain-lain gitu ya dok ya. Boleh nggak dok disebutkan biasanya itu jamaah haji itu terkendala atau dalam tanda kutip tidak bisa berangkat karena istiqtoahnya, itu penyakit apa aja yang biasa harus, misalkan dia harus dirujuk atau memang tidak berhak untuk berangkat gitu dok? Ya, jadi memang
yang paling sering kita temukan adalah penyakit kronis seperti cuci darah, gagal ginjal stadium 5 misalnya, yang sudah harus cuci darah tuh biasanya yang sudah sulit sekali. Itu semua sudah tertuang sebenarnya di Permenkes 15 tahun 2016 ya, dan disempurnakan di KMK. Jadi kondisi-kondisi yang memang tidak memenuhi isi toa jamaah haji, dan juga biasanya ini semua dilakukan requirement-nya dari mulai Arab Saudi itu mengirimkan syarat-syarat kesehatan untuk jamaah haji. Jadi biasanya setiap tahun itu pasti dari Arab Saudi akan mengirimkan dulu ke Kementerian Kesehatan, ini syarat-syarat terbaru termasuk misalnya vaksinasinya harus apa. Misalnya direkomendasikan COVID-nya sudah 3 kali atau 4 kali vaksinasi COVID kayak gitu. Masih itu berlaku, COVID itu masih berlaku ya? Masih, kalau di edaran Kementerian Kesehatan untuk jamaah haji, umroh, dan pelaku perjalanan, itu bunyinya adalah disarankan sudah vaksinasi dosis 4. Kalau sebelumnya kan, aturan yang sebelumnya kan minimal 2 kali kan. 2 kali. Kalau yang sekarang disarankan sudah selesai 4 kali. Tapi disarankan ya, belum diwajibkan. Disarankan ya. Ya, nah, jadi itu semua adalah suatu requirement yang nantinya akan dimasukkan. Nah saat ini kan bedanya kan isi toahnya ditentukannya oleh sistem. Tuh. Jadi nanti ya kita sih berharap nggak terjadi sistem error ya dari Cisco Hardcase tersebut. Tapi ya itu nanti kita masukkan semua datanya, nanti yang akan memfilter itu adalah sistem. Tapi secara umum memang tadi biasanya gagal jantung yang dia bahkan jalan pun sudah ngep-ngep, terus gagal ginjal dengan yang cuci darah kayak gitu, terus juga masalah kejiwaan. Kejiwaan itu maksudnya gimana? Demensia, pikun. Pikun. Nah, jadi pikun. Kalau orang tua, maaf ya, kita kan jamaah haji kita kan kebanyakan lansia dan mereka itu berangkat rata-rata ada yang usia 60 tahun ke atas. Betul. Juga ada gitu. Itu kategori demensianya seperti apa gitu dok? Jadi mayoritas memang yang meninggal di Arab Saudi itu usia 70 tahun ke atas. Bahkan ada yang masih proses embarkasi meninggal. Oh gitu. Jadi 70 tahun ke atas itu ya biasanya ada yang namanya istilah pikun atau demensia. Nah itu bisa dideteksi dengan tes-tes kejiwaan yang tadi sudah dilakukan. Nah itu ada demensia vaskuler, ada demensia Alzheimer. Artinya kalau demensia vaskuler biasanya dia lebih cepat prosesnya. Kadang usia 60 tahun udah pikun karena dia punya darah tinggi atau kencing manis. Paling sering sih kencing manis. Nah ketika kita bicara pikun yang Alzheimer, yang karena tua, itu adalah proses degeneratif daripada sel-sel otak. Nah itu biasanya usia 70 tahun, 80 tahun kayak itu. Jadi biasanya 70 tahun ke atas yang memang karena otaknya sudah terjadi degenerasi. Gangguan gitu ya dok ya? Gangguan. Nah, kami pun juga karena melakukan pemeriksaan saat embarkasi ya, dan juga debarkasi gitu ya. Jadi saat embarkasi itu juga tidak sedikit yang akhirnya baru ketahuan nih ada permasalahan kesehatan yang serius. Oh begitu. Jadi itu di embarkasi? Di embarkasi. Udah 2 hari sebelum berangkat. Jadi banyak tuh kadang-kadang, mohon maaf ya mungkin karena jamaah terlalu banyak satu dan lain hal, jamaahnya kadang-kadang modus dalam tanda kutip ya, menyiasati segala macam. Sampai akhirnya di proses pemeriksaan, nah ini adalah masukan asupan untuk kita semua juga ya, tidak terdeteksi misalnya TBC-nya. Nah ini TBC juga sering nih, paling sering bikin orang nggak jadi berangkat. Karena TBC ini penyakit yang masih banyak dan masih menjadi prioritas di negara kita. Tingkatannya untuk TBC nih, kita ini nih agak menarik nih TBC. Ya. TBC ini kan penyakit yang memang banyak lah yang ada di lingkungan kita dan mereka yang mohon maaf pada saat dia punya penyakit seperti itu ke dokter hanya beberapa bulan tinggal. Harusnya kan mereka ada proses gitu ya dok. Nah tingkatan ini seperti apa TBC ini yang tidak bisa diberangkatkan gitu dok? TBC ada sensitif obat dan resisten obat. Kalau sensitif obat pengobatannya 6 bulan. Kalau resisten bisa 1,5 sampai 2 tahun. Nah dengan banyaknya resistensi antibiotik dan obat TBC, nggak menutup kemungkinan orang yang belum pernah kena TBC sama sekali, dia menghirup bakteri TBC yang sudah resisten terhadap obat-obat tertentu. Jadi kayak saya belum pernah TBC alhamdulillah ya. Tapi saya menghirup bakteri TBC yang udah resisten terhadap obat. Nah, jadi saya langsung terdiagnosis TBC resisten obat itu bisa. Bisa ya seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kayak gitu, tiba-tiba di embarkasi dia punya keluhan sesak napas atau batuk darah. Kita periksa kan TCM-nya, tes cepat molekuler. Sekarang udah nggak begitu pakai basil tahan asam ya, karena agak lama.
Kita langsung periksa, tes cepat mau keluar, hasil keluar kan sekitar Positif. 60 menit positif. Oh. Ternyata juga ada batuk darah, ternyata fasenya masih fase intensif. Ya belum boleh berangkat kalau masih 2 bulan pertama pengobatan karena masih dianggap menular. Tetap harus melakukan proses pengobatan dulu ya. Iya, nah biasanya ini disiasatin dengan cara kloternya dipindahkan atau dimundurkan gitu kan ya. Tapi kalau pada sampai tahap tertentu yang sudah kloter terakhir kan tentunya benar-benar nggak bisa berangkat. Betul dok. Iya. Gitu. Nah dari sisi tadi kan kita sudah melihat sisi pedoman atau step by stepnya lah jamaah haji harus ke puskes kecamatan untuk pemeriksaan istitoah. Itu persyaratannya apa yang dibawa? Apakah semua persyaratan dibawa ya misalkan dia harus bawa buku tabungan atau apapun itu untuk proses administrasi. Itu yang pertama dok. Yang kedua, tadi saya dengar one stop service ya, one stop service untuk di puskesmas. Itu stepnya seperti apa tuh dok? Oke. Jadi yang pertama yang dibawa itu tentunya oleh jamaah identitas ya biasa ya baik itu KTP dan sekarang kan jamaah sudah diwajibkan harus memiliki BPJS. Ya, jadi KTP, BPJS ya untuk proses mendaftar dan tentunya nomor porsinya. Kayak gitu. Karena itu yang akan dimasukkan ke Siskohatkes. Itu dari nomor itu juga kita bisa membedakan ini haji reguler atau haji khusus. Karena jangan sampai nanti ternyata nomor porsinya kan beda haji reguler dan haji khusus. Kalau ternyata haji khusus, ya kita nggak bisa kasih misalnya kayak tadi meningitis yang gratis kayak gitu kan. Nah, terus juga salah satunya dengan kita melakukan tadi jadi syaratnya mudah sekali dan kita sudah punya tarif pergub kalau di Puskesmas DKI, Mas. Jadi udah ada tuh tarifnya karena ini masuknya adalah MCU. Iya. Ini tidak pakai BPJS, Mas. Oh gitu. Karena yang datang kan orang sehat bukan orang sakit. Betul. Jadi begitu datang, udah ada tarif pergub tuh. Kalau konsultasi dokter berapa, terus tes kejiwaan tuh kalau nggak salah cuma sekitar 10.000. Oke. Kayak gitu. Jadi udah ada tarifnya sehingga nanti pasien bayar uang cash ke puskes. Nanti udah dapat rujukan dari puskes ke rumah sakit. Nah tadi saya bilang boleh transfer dulu, boleh sesudahnya. Nah untuk medical check up basic nih, saya kasih tahu ada istilahnya kalau di KMK 2023 adalah medical check up basic dan basic advance. Ya? Basic ya. Yang basic yang tadi yang ada penambahan HbA1c itu. Itu kalau di rumah sakit umum daerah pemerintah itu sekitar 695.000. Bedanya ada tambahan 30.000 untuk tes kehamilan bagi wanita usia subur. Semua yang masih haid itu harus tes kehamilan. Jadi biayanya 725.000. Nah, jadi itu yang basic. Nah, kalau yang advance yang tadi saya bilang, misalnya dia ada stroke, ada gagal jantung, gagal ginjal, dia akan dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Berarti jamaah itu nanti saat di kecamatan itu nanti akan pelaksanaannya di basic dulu ya dok ya? Di basic terus kemudian apabila ada indikasi-indikasi misalkan dia ada penyakit-penyakit yang perlu dikonsultasikan baru harus mengikuti tahapan selanjutnya, apa gitu dok? Iya, betul. Jadi tahapannya tadi udah jelas, puskesmas dulu, baru rumah sakit. Gitu. Kalau misalnya memang butuh medical check up yang advance, yang lanjutan baru dirujuk lagi ke rumah sakit lain. Gitu. Oke dok. Kalau misalkan hasilnya itu positif atau negatif, itu kan berujung kepada istitoah. Nah, pertanyaannya gini dok. Biar sahabat religi juga bisa memahami dan bisa mengamalkan saat ingin berangkat gitu ya dok ya. Yang pertama itu ada tips nggak? Tips untuk misalkan dia sebelum tes istitoah itu harus seperti apa gitu dok? Untuk apa nih? Sorry tadi untuk tes untuk, persiapan ya? Persiapannya oh iya apa aja? Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau saat ke puskesmas tidak perlu persiapan apapun. Karena nggak ada pemeriksaan yang puasa. Jadi nggak perlu puasa. Nah, tapi ketika janjian buat pemeriksaan di rumah sakit itu ada persiapannya, harus puasa. Jadi biasanya puasa dari jam 10 malam, tidak makan, tidak minum. Nanti sampai rumah sakit sekitar jam 8, itu setelah puasa 10 jam kami akan ambil darah. Jadi gula darah puasa dulu. Gitu. Baru nanti udah selesai EKG, urin, terus juga ronsen gitu ya. Makan, nah 2 jam sudah makan, periksa lagi 2 jam, gula 2 jam sesudah makan. Oke, berarti jamaah itu nggak perlu khawatir ya ketika datang ke sana ya, karena kita memang
Tujuannya baik gitu ya dok ya. Betul. Tuh sahabat religi, jangan khawatir, datang aja ke puskesmas, kita Nanti periksa biar lebih baik. Ketika kita berangkat nanti ke Tanah Suci akan lebih baik gitu. Karena kadang-kadang gini Mas Eboy, jamaah haji itu karena saking takutnya nggak berangkat, jadi tidak jujur dalam tanda kutip ya, menutupi kondisi kesehatannya. Yang kayak gitu tuh Allah tuh juga nggak ridho kalau saya lihat. Saya udah temuin nih banyak kasus sejak saya 2019 pegang program haji ya. Di sana jadinya bukannya ibadah, full dirawat di rumah sakit di Arab. Gitu, misalnya dia TBC ya, satu dan lain hal nggak ketahuan, terbang ya kan. Nyampe sana ya jadi harus dirawat kayak gitu. Mungkin karena sesak nafasnya dan lain sebagainya atau gagal jantung juga. Jadi itu balik lagi ke makna istitoah tadi ya, bahwa kita itu sanggup tidak hanya materi atau uang, betul, tapi kesehatan jasmani, rohani, betul, fisik, dok. mental kita juga yang utama. Oke dok, tadi kita balik ke awal nih, balik penjelasan ke dokter yang awal. Setelah jamaah pemeriksaan terus kemudian dia ada keluhan-keluhan terus didiagnosis apa gitu, kemudian kan hasilnya keluar. Nah, itu tadi dokter menjelaskan tentang Siskohatkes. Nah, itu saya tuh jujur masih awam nih. Apa sih Siskohatkes gitu, Dok? Ya, jadi ini adalah sistem informasi untuk mencatat seluruh database atau riwayat kesehatan dari jamaah haji. Tadi makanya sangat penting kita masukin dulu nomor porsi, identitas, ya semua lengkap, bagaimana pekerjaan dan lain sebagainya. Setelah itu semua data dari mulai pemeriksaan puskesmas, rumah sakit, lanjutan itu dimasukkan ke sana. Bahkan nanti juga salah satu keluhan kesehatan kalau di Arab Saudi. Jadi itu adalah sebuah sistem informasi yang sudah ada sejak lama ya, menjadi pencatatan pelaporan individu. Jadi nanti mencakup medical record atau riwayat rekam medis sebelum keberangkatan, saat beribadah di Arab Saudi, dan sesudah kembali ke Tanah Suci. Kita kenal mungkin yang namanya K3JH atau pemantauan 21 hari sesudah jamaah pulang dari Arab Saudi. Sampai ke Indonesia? Sampai ke Indonesia dipantau 21 hari. Kenapa? Karena banyak penyakit menular yang paling parahnya itu Ebola. Nah, Ebola bisa sesak nafas dan banyak yang meninggal ya. Jadi dibawa dari sana? Enggak, kemungkinan takut dibawa. Tertular ya. Takut ya. Jadi paling banyak kan karena dari ontak tuh MERS-CoV, MERS coronavirus, terus juga bisa COVID itu sendiri. Terus juga bisa jenis-jenis influenza dan lain sebagainya, termasuk juga tadi Ebola. Nah, Ebola ini kalau kena kan banyak ya, masih banyak dari Afrika. Kita ketahui jamaah Afrika kan juga banyak. Nah, Ebola ini masih banyak kasusnya ditemukan di Afrika gitu. Nah, jadi si Ebola ini dia kalau kena itu bisa bahkan meninggal, itu tingkat keparahannya yang dari 10 orang yang kena Ebola bisa 9 sampai 10 yang meninggal. Jadi memang cukup parah. Oleh karena itu K3JH penting. Nah, nanti semuanya paperless. Kalau dulu kan kita kan mencetak K3JH. Jadi dibawa nanti di checklist, nanti 21 hari kemudian harus dikembalikan kartu tersebut ke puskesmas. Tanda bahwa sudah melapor nih, saya sudah memantau diri saya sendiri 21 hari nggak ada gejala kan gitu. Sekarang enggak Mas, sekarang udah paperless. Semua bentuk pemantauan selama di Tanah Suci bahkan sesudahnya 21 hari sesudahnya itu semua udah by system kayak gitu. Jadi dan ini juga nanti Siskohatkes ini akan terhubung ke super apps-nya Kemenkes yaitu Satu Sehat. Gitu, dimana Satu Sehat ini memang super apps untuk masyarakat, untuk tenaga kesehatan maupun untuk fasilitas kesehatan gitu. Oke dok, setelah penjelasan yang bagus dan saya nih banyak hal-hal yang baru tahu nih di sini gitu dok. Mungkin sahabat religi juga banyak yang seperti saya gitu. Pertanyaan selanjutnya gini dok, ketika jamaah haji lolos istitoah, ya kan? Nah itu langkah apa nih dok untuk mempertahankan keistitoahannya gitu sebelum mereka berangkat dan ketika di Tanah Suci kemudian balik ke Indonesia, keistitoahannya itu istilahnya apa ya, tetap sehat, tetap bugar gitu. Itu tipsnya seperti apa dok? Itu, dok? Ya, jadi ada peran dari puskesmas dan dalam hal ini pemerintah, tenaga kesehatan, dan ada peran dari pasien itu sendiri. Jadi di puskesmas itu nanti akan ada pemeriksaan berkala termasuk tes kebugaran jamaah haji, ya, 6-minute walking test dan lain sebagainya. Jadi
dari Puskesmas tuh ada 2-3 kali nanti akan melakukan pembinaan kesehatan jamaah haji seperti itu, entah dikumpulkan di Puskes atau di wali kota terdekat. Nanti itu akan dilakukan pemeriksaan kebugaran. Jadi dari aspek pemerintah, Puskesmas akan melakukan follow up dan juga dokter TKHI atau TKHD yang diberangkatkan, dokter dan perawat, itu juga nanti ada kewajiban untuk melakukan pembinaan sebelum keberangkatan. Oh begitu ya. Nah, nanti termasuk juga ikut saat proses manasik dan lain sebagainya. Kita ingatkan lagi tentang pesan-pesan kesehatan saat manasik dan lain sebagainya. Jadi itu adalah aspek dari pemerintah. Yang kedua tentunya tetap dari pasiennya, dari masyarakatnya, sorry ya bukan pasien karena ini orang sehat ya. Harus patuh dan tidak terlena mentang-mentang udah aku udah dinyatakan sehat istitoah. Udah aman. Terus, gitu udah ya. aman, ya udah deh. Obat rutin penyakit kronis, darah tinggi, kencing manis, jantung, ginjal. Minumnya dikit aja, kadang-kadang suka efek samping tuh jadi sering kencing dan lain sebagainya. Nah, itu itu nggak boleh gitu. Terus, jadi tetap harus terus ya. Kan kadang-kadang kita mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Iya, betul dok. Nah, itu tuh paradigma itu yang harus dipegang oleh jamaah haji, jangan cepat puas. Oke, istitoah sudah diraih, tapi mempertahankan sampai embarkasinya aman, benar-benar berangkat sampai garis finish. Definisi garis finish itu apa sih? Kembali ke Indonesia. Iya. 3 minggu atau 21 hari sesudah tiba ke Indonesia itu tetap sehat. Itu sehat, definisi garis finishnya kita ya, insya Allah ya, kayak gitu. Gitu Mas. Jadi ketika sudah dinyatakan lulus, itu tetap kita harus maintenance ya. Jangan obat-obat lupa rutin, jangan malu bertanya pada ahlinya. Kalau ada keluhan kesehatan langsung segera, karena takut kan tiba-tiba baru terkena TBC, kita nggak jaga prokes, males pakai masker, ada saudara mungkin orang rumah yang TBC, kita kena TBC, jadi akan memundurkan kita untuk berangkat karena harus pengobatan intensif dulu kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi peduli akan kesehatan, ketika ada keluhan kesehatan sedikit konsultasikan kepada ahlinya. Saya juga himbau kepada kepada keluarga daripada calon jamaah haji kayak gitu. Ya, karena kan biasanya yang memantau itu kan justru keluarga. Harus mendukung ya. Harus mendukung ya. Jangan malah jangan periksa nanti ketahuan ini kita nggak berangkat. Nah itu mungkin bisikan-bisikan gitu ya. Bisikan-bisikan juga akan mempengaruhi sang jamaah untuk mau untuk ke puskes gitu ya. Jujur ya kami ya itu lebih nyesek loh. Kalau ketahuan dan gak layak terbangnya di embarkasi. Ya gitu. Atau bahkan banyak ya dok, itu di embarkasi banyak ya? 2023 kami ada meninggal embarkasi. Kemarin di Jakarta. Itu cukup, ya walaupun tidak banyak tapi ada. Kan maksudnya kadang-kadang kan jamaah kita ya terus terang ya, udah keburu pamitan, udah keburu bikin acara, pengajian ya. Kayak gitulah ya ibarat kata istilahnya. Nah jadinya tuh kayak kalau ada keluhan kesehatan abaikan terketahuan kita nggak jadi berangkat. Nah itu sangat disayangkan sebetulnya. Justru kalau diketahui lebih dini kan kita bisa pengobatan dini dan antisipasi jadi nggak terjadi keparahan. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Kalau sudah sampai asrama haji, embarkasi, kemudian ada pemeriksaan terakhir dan dia tidak bisa berangkat, itu waduh kesian jamaahnya ya. Gitu ya dok ya. Iya benar. Ya. Jadi harus tetap kita melakukan prokes walaupun memang sudah selesai pelaksanaan istitoah gitu ya dok ya. Harus tetap di maintenance ya. Tuh, sahabat religi, ingat terus jangan kendor sampai kita pulang dan seterusnya kalau bisa. Jadi jangan kendor mentang-mentang sudah pulang berangkat haji, terus kemudian makan sembarangan lagi, kemudian nggak pemeriksaan kesehatan. No way, jangan kayak gitu ya. Oke dok, tadi kita dari awal sampai sekarang kita sudah mendengarkan penjelasan yang ya menurut saya itu sangat dimengerti ya. Mungkin insya Allah para sahabat religi dapat memahami apa yang dijelaskan sama dokter kita gini. Nah sekarang gini dok, closing statementnya nih untuk jamaah kita berhubungan dengan kesehatan ini itu tipsnya atau mungkin pesan khusus dokter kepada calon jamaah haji sebelum istitoah dan setelah istitoah gitu dok. Silakan dok. Terima kasih sobat religi. Tentunya di sini kita harus bergandengan tangan ya. Kita alhamdulillah sudah mendapatkan undangan nih untuk menjadi tamu Allah. Tentunya kita tidak boleh menyia-nyiakan itu. Untuk menciptakan istitoah kesehatan itu harus menjadi urusan semua orang.
tidak bisa hanya dari sisi pemerintah, tapi juga masyarakat itu sendiri harus mendukung. Jadi nanti diharapkan bisa tidak usah khawatir ya, lakukan segala prosesnya dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dengan jujur ya. Dengan harapan jika ada kendala kesehatan akan dideteksi dini dan segera diobati, dan diharapkan nanti para jamaah bisa menjalani prosesi ibadah yang suci ini ya dengan sebaik-baiknya, baik itu sebelum keberangkatan, saat beribadah di Arab Saudi maupun sesudahnya. Jadi harapannya adalah seperti itu, kita harus bersama-sama dari segi pemerintah, tenaga kesehatan, maupun juga dari masyarakat, keluarga calon jemaah haji, itu juga harus sama-sama kita menciptakan istiqoah jamaah haji ini. Seperti itu. Semoga dilancarkan ibadahnya, menjadi jamaah haji yang sehat, berkah, dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat religi, demikianlah tadi penjelasan singkat padat dari dokter kita tentang istitoah. Semoga para sahabat religi dapat mengambil intisari dari apa yang telah dijelaskan tadi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan di web Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.